Oke, materi kita kali ini adalah model mean variance dari Henry Markowitz, model yang digunakan untuk menghitung resiko dan return dari aset-aset yang ada di portofolio kita, serta kita akan membicarakan mengenai manfaat diversifikasi terhadap portofolio kita. Nah, ini adalah definisi resiko dan return menurut Markowitz dan cara mengukurnya, bisa dibaca sendiri. Kemudian ini sudah kita diskusikan juga mengenai efisiensi saham, bahwa saham AC ini adalah saham yang efisien. Saham yang efisien adalah saham yang memberikan tingkat return dan risiko tertentu, dan B adalah saham yang tidak efisien karena return dan risikonya terdominasi oleh saham C maupun saham A. Kalau saya milih saham B, maka dibandingkan dengan saham C dengan resiko yang sama, saham C memberikan return yang lebih tinggi, sedangkan dibandingkan dengan saham A dengan return yang sama, saham A memberikan risiko yang lebih rendah. Maka B ini adalah saham yang tidak efisien. Sedangkan AC ini adalah saham yang efisien. Pemilihan AC hanya didasarkan oleh tingkat preferensi risiko masing-masing investor. Pemilihan saham A menunjukkan karakteristik risk averse dari investor, sedangkan pemilihan saham C menunjukkan karakteristik investor yang risk seekers. Berapa banyak jumlah sekuritas yang seharusnya dimasukkan dalam portofolio? Jadi salah satu cara untuk menurunkan risiko portofolio adalah menambah jumlah sahamnya. Tapi manfaat pengurangan risiko portofolio dalam mencapai atau dengan cara menambah jumlah saham akan mencapai titik tertentu setelah mencapai jumlah tertentu. Bisa kita lihat di sini ya, bahwa risiko itu nanti dibagi menjadi dua, unsystematic dan sistematik. Risiko yang bisa dihilangkan dengan diversifikasi, risiko yang tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasi. Contohnya adalah risiko bisnis perusahaan yang melekat di masing-masing perusahaan, dan yang systematic risk contohnya adalah risiko pasar. Risiko pasar mau berapapun jumlah saham, itu jumlahnya akan sama. Ya, kalau kita lihat di sumbu X-nya kan jumlah saham. Sedangkan unsystematic risk, risiko bisnis, dengan penambahan jumlah saham, semakin ke kanan sumbu X-nya, sumbu Y-nya semakin turun, cuma dia tidak akan sampai hilang. Atau ini disebut sebagai asimptotik ya. Jadi dia tidak akan bisa menyentuh garis batas resiko sistematisnya. Jadi dia akan garis hitamnya akan selalu begini, beriringan dengan garis hijau ini. Nah, ini adalah berbagai macam penelitian yang menyebutkan berapa jumlah saham yang efisien untuk menurunkan resiko bisnis atau unsystematic risk dalam portofolio kita. Kemudian menghitung resiko dan return untuk aset tunggal atau expected return untuk aset tunggal. Jadi expected return aset tunggal bisa dihitung menggunakan satu cara pertama adalah kita membuat skenario analisis expected return diperoleh dari sigma dari return aktual dikali probabilitas. Ya, jadi kalau ada probabilitas itu merujuk kepada yang namanya skenario analisis, karena kita diminta untuk membuat berbagai macam kondisi, kemudian kita berikan bobot probabilitas terjadinya kondisi tersebut dengan catatan bobot probabilitas itu harus terdistribusi normal dengan kondisi yang ada di tengah itu memiliki bobot yang paling besar. Nah, apabila kita menghitung expected return menggunakan skenario analisis, maka setelah kita buat bobotnya, tinggal kita kalikan bobot dengan return, bobot dengan return, bobot dengan return, kemudian kita jumlahkan, maka ketemu expected return-nya. Ini ya. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk simulasi. Cari ER-nya. Ketemunya adalah ini. Ketemunya sama. Kalau cuma kita lihat dari bobot dengan return-nya, maka ketemu expected return-nya akan sama. Walaupun bobot dari masing-masing kejadian beda kalau kita lihat kan. Nah, nanti yang beda apanya? Yang beda adalah pada saat kita menghitung resikonya. Kemudian ini
kita punya 2 saham dalam portofolio kita, terus kita buat berbagai macam bobot skenario dengan berbagai macam komposisi bobot ya, untuk ASI maupun BBRI. Di baris paling atas ini pada saat 100% dana itu ada di ASI, baris kedua adalah pada saat 80% ada di ASI, 20% ada di BBRI, dan seterusnya. Nah, nanti akan terbentuk yang namanya efficient frontier, sama seperti yang sudah kita diskusikan kemarin. Ini adalah rumus untuk menghitung standar deviasi portofolio. Peran koefisien korelasi gunanya adalah untuk menentukan salah satu hal yang menentukan tingkat resiko portofolio kita. Apabila kita ingin menghasilkan portofolio dengan tingkat resiko yang rendah, maka kita pilih 2 saham atau saham-saham yang korelasinya itu mendekati -1 atau 0. 0 artinya tidak ada hubungannya, -1 berarti hubungannya terbalik. Ini contoh peran koefisien korelasi terhadap return dan resiko portofolio. Ada 2 aset dengan expected return 30% dan 21%, dan standar deviasi 40% dan 10%. Apabila koefisien korelasi adalah 1, maka yang terjadi adalah seperti ini. Ya, garisnya akan lurus. Sedangkan ini adalah kondisi pada saat tingkat koefisien korelasi adalah -1. Kita bisa mengeliminasi beberapa spot atau titik yang tidak efisien, seperti titik yang ini. 2 garis ini. 2 titik ini dalam satu garis. Ini adalah mengapa diperoleh manfaat diversifikasi dan bagaimana caranya kita mengambil keputusan.